Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam beribadah puasa. Dan senang sekali rasanya insan BMS kita bisa berjumpa lagi di Pustaka Berkah Spesial Ramadan 1445 Hijriah bersama Bank Mega Syariah. Boleh kita beri tepuk tangan? Di suasana yang penuh berkah ini, saya Rika Indriaswari merasa sangat beruntung sekali karena kembali dipertemukan, dikasih partner yang luar biasa. Beliau adalah seorang Direktur Risk and Compliance Bank Mega Syariah. Siapa lagi kalau bukan Pak Marjana. Boleh dong tepuk tangan untuk Pak Marjana. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di minggu yang kedua di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua bisa memaksimalkan ibadah puasa kita sehingga kita bisa mencapai derajat takwa tentu saja dan kita menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik. Amin. Marika, alhamdulillah hari ini kita tidak hanya berdua, sudah berada di tengah kita guru kita yaitu Profesor Dr. Muhammad Nuh DIE. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Prof kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentu saja Prof Nuh ini sangat sibuk apalagi di Ramadan ini dan terima kasih sudah menyempatkan waktu di minggu kedua ini Prof. Alhamdulillah sama-sama. Ya. Hari ini kita akan mengupas tema yang tentu saja sangat penting ini Prof. Bagaimana kita bisa meninggikan atau meningkatkan rasa syukur kita dan menghilangkan penyakit hati. Karena kita berada di bulan Ramadan, tentu ada banyak hal yang perlu kita syukuri dan bagaimana kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu untuk menghilangkan penyakit hati kita. Bagaimana Prof? Ya. Jadi terima kasih para pemirsa yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah, tentu yang pertama kita harus senantiasa bersyukur. Bersyukur karena kita bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur saja itu harus kita syukurin. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Tetapi tidak usah khawatir dengan fenomena kesedikitan. Karena justru di mana-mana juara itu lebih sedikit daripada yang kalah. Di mana-mana direktur utama lebih sedikit daripada pegawainya. Di mana-mana yang namanya prosesor itu lebih kecil daripada komputernya. Dan di mana-mana mesin mobil itu lebih kecil daripada mobilnya. Termasuk di mana-mana kunci itu lebih kecil daripada pintunya. Dan kalau kita pelajari punyanya Pak Parito, yang 20-80% justru yang menentukan 20%-nya itu, yang sedikit itu. Oleh karena itu kalau kita mau sukses, sekali lagi mau sukses, maka prinsip dasar yang kita pegang itu adalah bersyukur. Bersyukur dalam arti memaksimalkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, termasuk kesempatan yang ada untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya. Itulah hakikat dari bersyukur. Oleh itu kita sekali lagi harus senantiasa bersyukur. Yang kedua, dalam kesempatan yang sangat baik ini, kalau kita ingin melakukan kontemplasi dan saatnya sekarang itu melakukan kontemplasi, itu rasa-rasanya kesimpulan dari kontemplasi yang kita lakukan, kita defisit kebaikan. Nah, kita mengalami defisit kebaikan. Karena apa? Karena modal yang telah diberikan oleh Allah itu sangat luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak bisa dihitung. Tapi kebaikan yang kita berikan sangat bisa dihitung. Jadi modal yang telah diberikan oleh Allah tidak bisa dihitung, tapi kebaikannya sangat bisa dihitung. Ibaratnya kalau kita diberi modal oleh seseorang itu miliaran rupiah, tetapi hasilnya hanya ribuan rupiah, maka sekali lagi kita tidak bisa ngangsur, tidak bisa mengembalikan. Nah, kepada saat seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah minta ampun kepada pemberi modal.
Yang kedua, kita minta belas kasihan daripada pemberi kepada pemberi modal itu. Dan yang ketiga, tentu yang tidak kalah penting, sisa hidup yang ada, kesempatan yang ada, kita manfaatkan berbisnis yang untungnya tebal sekali. Ya, untungnya tebal dan tahan lama. Itulah tidak lain yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. 3 itu bisnis yang untungnya sangat tebal. Tapi sekali lagi di samping itu ada hal yang lain yang sangat menarik yang terkait dengan usaha kita setiap hari. Yaitu kalau ada orang muslim yang menanam tanaman atau pohon-pohonan, tanam-tanaman tadi itu dimakan oleh toirun yaitu burung-burung, au insanun atau manusia, au bahimatun atau hewan, illa kana lahu bi shadaqah. Itu tidak lain adalah sedekah. Sehingga kalau kita bisa berprestasi dengan baik di Bank Mega Syariah ini, akhirnya Bank Mega Syariah tumbuh dengan baik, dan dengan tumbuhnya dengan baik itu memerlukan tenaga baru, karyawan baru. Kalau dimakan hewan saja itu sedekah, apalagi kita mampu memberikan kesempatan kerja. Sehingga apa? Sehingga orang itu bisa mencari nafkah di Mega Syariah, itu tidak lain adalah sedekah semua kita itu. Sehingga dalam makna syukur yang hari ini, saya kira ayo sama-sama kita tingkatkan prestasi kita, kinerja kita di Bank Mega Syariah, sehingga Bank Mega Syariah tumbuh dengan baik. Dengan demikian apa? Kita bisa merekrut pegawai baru lagi sebagai lahan dari sedekah itu. Itu kira-kira Pak Marjana makna singkat daripada syukur. Dan hatinya nanti yang urusan hati, karena urusan hati ini agak panjang. Nanti di kesempatan lain saya ulas tentang pentingnya mengelola hati itu. Tapi hati bukan hati secara fisik, tetapi hati secara spiritual gitu. Ya, jadi syukur itu bermakna kita manfaatkan semaksimal mungkin atas nikmat itu, Prof ya. Iya, itu. Jadi kita maksimalkan betul. Ya. Bukan sekedar memanfaatkan, tapi kita maksimalkan betul. Kesempatan itu pun juga pemberian dari Allah. Apa yang ada kita miliki itu, potensi yang kita miliki itu pun juga pemberian dari Allah. Itu kita explore. Ya, kita explore sehingga kinerja kita semakin baik, semakin baik. Tidakkah yang namanya orang terbaik itu orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan? Khairun nas anfa'um linnas. Sehingga bahasa lainnya, bahasa lawannya, mafhum mukhalafahnya, sejelek-jelek orang adalah orang yang paling banyak memberikan kemudorotan kepada orang lain. Sehingga dalam bahasa guyonannya, kalau tidak bisa bantu, diam sajalah begitu. Ya, daripada kalau hidup tambah repot begitu. Ya. Maka itu diam saja. Gitu. Prof, ini kan tadi memaksimalkan, Prof ya, supaya kita berprestasi. Nah, kadang-kadang Ramadan itu dimaknai kita banyak memperbanyak ibadah yang sifatnya vertikal, Prof. Sementara kan kita bekerja. Ya. Kadang-kadang ada juga ibadah orang berpuasa itu tidurnya orang puasa itu dianggap ibadah. Nah, bagaimana ini, Prof? Ya, kalau tidurnya aja sudah ibadah, apalagi meleknya. Ya kan? Nah, ya, paradigmanya yang diganti, Prof. Jadi tidurnya aja berpuasa, karena memang kalau dia melek atau hidup melek itu justru khawatir beraktivitas yang aneh-aneh. Tetapi kalau kita meleknya itu, bangunnya itu aktivitasnya luar biasa, justru bertambah mulia. Oleh itu tidak harus diterjemahkan sebenarnya saya tak beribadah dulu, tak tidur dulu lah ya, gitu. Saya kira tidak itu konteksnya. Tapi kita harus kerja lebih keras lagi, dan ibadah itu dimensinya sangat-sangat luas. Kita memenuhi prestasi kita, mengejar kinerja kita, itu juga bagian dari ibadah. Itu. Oke, sebelum kita melanjutkan pertanyaan, saya mau mention terlebih dahulu untuk para hadirin yang saat ini di auditorium maupun yang sedang ada di Zoom. Nanti kita akan ada open question di segmen kedua, segmen selanjutnya. Oke, kita langsung saja lanjut kembali. Oke, ini Prof sebenarnya masih ada pertanyaan lagi nih. Nanti kita akan ulik kembali tentang tema kita kali ini, yaitu meninggikan rasa syukur dan menghilangkan penyakit hati. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pustaka Berkah Spesial Ramadan 1445 Hijriah bersama Bank Mega Syariah.
Insan BMS, yuk nikmati jajan hemat di promo berkah Ramadan Bank Mega Syariah. Khusus untuk pengguna Syariah Card, dapatkan promo diskon hingga 200.000. Segera nikmati promonya di Shopee, Blibli, Eureka, Sigivi, dan Bluebird. Apply Syariah Card sekarang. Info lengkap kunjungi di www.megasyariah.co.id. Di antara bagian tubuh itu, jasad itu ada satu segumpal darah. Yang kalau dia baik, maka baiklah keseluruhan jasad itu. Ya, apabila sebagian segumpal darah tadi itu jelek, rusak, maka rusaklah seluruh bagian tubuh itu. Fa in saluhat sa'iru jasadu kulluh, wa in fasadat jasadu kulluh. Itulah qalb, itulah hati itu. Oleh karena itu mengelola hati itu sungguh sangat luar biasa. Apapun orang itu, siapapun orangnya, kalau hatinya baik, ekspresi apapun jadinya positif. Tetapi kalau hatinya tidak baik, ekspresi apapun itu menjadi tidak baik pula. Saya sering menerjemahkan seperti fenomena atau value, marriage value. Dan ada namanya divorce value. Yaitu nilai-nilai pernikahan sama nilai-nilai perceraian. Orang itu kalau mau menikah, apapun yang dia tampilkan positif. Karena memang mau nikah. Tetapi kalau toh dia itu mau cerai, apapun yang dia sampaikan itu jelek. Nah, kita tidak ingin dalam hidup ini terjebak selamanya itu di nilai-nilai kejelekan tadi itu, divorce value. Tetapi biasanya in between. Terkadang kita itu memang harus berburuk sangka karena memang perlu saat-saat tertentu kita mencurigai. Meskipun berburuk sangka berlebihan juga tidak boleh. Ya. Harus husnudzon, tapi husnudzon berlebih-lebihan juga tidak boleh. Artinya segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak begitu baik. Sehingga kita cari yang ada di tengah, in between. Nah, di antara penyakit hati yang paling besar, yang paling berat, itu syirik kecil. Ya, syirik kecil. Syirik kecil itu bahasa yang lain adalah takabur. Takabur bahasa yang lain adalah sombong. Sombong itu bukan karena dia pakai pakaian yang necis, yang baik begitu. Tetapi sombong itu orang yang enggan untuk menerima pendapat kebaikan orang lain. Itulah hakikat daripada sombong itu. Sehingga dengan demikian, kalau kita ingin menghindarkan diri dari penyakit sombong itu, maka penyakit meremehkan atau mengabaikan pendapat orang lain atau pandangan orang lain dan seterusnya, itu yang harus kita kikis, kita filter. Sehingga dengan demikian, karena kita bukanlah manusia yang super, manusia yang senantiasa masih perlu belajar. Sehingga dengan kebiasaan kita bisa mendengarkan pendapat orang lain dan kita mampu menyaringnya dengan baik dan mengembangkan pun juga dengan baik, insya Allah ya, yang namanya kinerja kita pun juga akan semakin baik. Karena kebaikan itu bisa bersumber dari manapun. Yang penting kita bisa mencari kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu sekali lagi, inilah yang paling penting, yaitu menghilangkan rasa sombong. Tetapi tidak hanya itu, banyak sekali penyakit hati itu, karena memang hati itu sangat kompleks. Tapi tidak hanya kita kenali penyakit hati, tapi kita kenali pula apa yang bisa memperkuat, mempercantik, memperindah hati itu sendiri. Salah satu di antaranya adalah ilmu. Ilmu itu bisa mempercantik, bisa memperindah, bisa memperkuat hati itu sendiri.
Sehingga dalam bahasa modern, ilmu itu adalah pembelajar. Kalau kita mau mendapatkan ilmu, mencari ilmu, syaratnya ya satu, menjadi pembelajar sejati. Belajar dari siapapun, kapanpun, dan di manapun. Terima kasih. Ya, luar biasa. Itu baru satu ya. Satu di antara penyakit hati. Nah, Prof, hati itu ada yang bilang kadang membolak-balik. Gimana, Prof? Supaya kita bisa menjaganya, Prof. Memang hati itu sifatnya bolak-balik. Oleh karena itu di doa kita, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Sifatnya naik turun. Dan kita semua merasakan itu. Dalam konteks hubungan suami istri pun, hubungan keluarga pun juga kadang kita itu sangat mencintai suami istri kita, kadang-kadang sangat jengkel dengan suami istri kita. Atau dengan teman pun juga demikian. Tetapi kalau bisa, hati itu tetap istiqomah. Oleh karena itu, di samping kita memohon doa, melalui doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik itu, karena memang yang bisa mempertahankan kekhusyuan itu bukanlah kita sendiri, tapi pertolongan dari Allah. Karena di situ ada yang namanya syaitan itu. Syaitan inilah yang tugasnya membolak-balikkan hati itu. Sehingga di setiap kesempatan kita harus biasa menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena musuh kita, musuh bebuyutan itu adalah syaitan itu. Pada saat kita beramal kebajikan pun jangan dikira tidak ada setan yang menggoda di situ. Misalkan dengan menyelipkan riya, ya, ingin dipuji dan seterusnya. Itu pun juga bagian dari ini. Oleh karena itu, kalau kita mau masukkan sedekah di umplung itu atau kiris gitu, seret, itu Bismillah ya Allah, mudah-mudahan saya ikhlas. Tek, seret begitu. Karena kalau enggak, setan yang goda. Begitu setan masuk, ini saya nih, HP baru ini. Ya, mau tunjukkan kirisnya, ini HP-nya baru. Nah, setan sudah mengibarkan bendera putih. Tenang aja, saya sudah dapat. Kayak itu, penggoda yang tidak pernah selesai adalah setan itu. Dan sekali lagi, setiap kesempatan kita berbuat baik selalu ada godanya. Salah satu goda yang paling mendasar adalah niat. Begitu niatnya selesai, dibiarkan sudah. Itu, dibiarkan. Gampangannya sudah mudah. Saya kira itu Pak Mar. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Dalam menyikapi penyakit hati itu sebenarnya tergantung dari karakter atau sifat seseorang atau memang dilihat dari keimanan seseorang sih, Prof? Itu ya fungsi keimanan. Ada orang yang ganteng, imannya kuat, ya tetap. Ada orang tidak begitu ganteng, imannya tidak kuat, ya tetap tidak kuat. Oleh karena itu, karakter itu fungsi dari keimanan sendiri. Tetapi itu sangat tergantung dari habituasi, pembiasaan. Orang baik itu adalah orang yang punya kebiasaan baik. Semakin dia punya kebiasaan baik semakin banyak, maka semakin baiklah orang itu. Nah, teorinya di habituasi. Ya, ini quote dari Prof Nuh nih. Orang baik itu orang yang banyak melakukan kebaikan. Insya Allah, amin. Insya Allah ya. Wah, luar biasa sekali ya. Ini kita makin seru nih perbincangannya. Iya, betul. Tapi jangan kemana-mana dulu Insan BMS. Nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah di Pustaka Berkah Spesial Ramadan 1445 Hijriah bersama Bank Mega Syariah. Assalamualaikum Insan BMS. Punya mimpi ingin membeli mobil listrik? Wujudkan impianmu dengan mengikuti program Berkah Berlimpah Mega Syariah. Lewat program ini, kamu berkesempatan meraih grand prize mobil listrik Hyundai Ioniq 5 dan juga berbagai hadiah menarik lainnya seperti voucher umroh dan trip, logam mulia 5 gram, dan voucher pembelian gadget. Caranya mudah, cukup dengan buka rekening Bank Mega Syariah, meningkatkan terus saldonya,
dan kumpulkan poin berkah sebanyak-banyaknya periode program 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Informasi lebih lanjut kunjungi www.megasyariah.co.id. Insan Mega Syariah, kita masih Pustaka Berkah Bank Mega Syariah spesial Ramadan tentu saja. Dan kita masih bersama Prof. Nuh dan Mbak Rika. Mungkin boleh izin saya beberapa kesimpulan Prof. Nuh. Yang pertama tentu kita bersyukur karena kita bisa bersyukur. Karena yang bersyukur itu adalah golongan yang sedikit. Yang kedua, inti bersyukur adalah sesungguhnya adalah memaksimalkan setiap nikmat itu untuk sebanyak-banyaknya supaya bermanfaat. Dan tentu kita konversi menjadi sebuah prestasi. Yang ketiga, bahwa penyakit hati itu sangat banyak. Salah satu yang utama adalah syirik kecil atau sombong. Nah, kuncinya adalah kita terus mencari ilmu supaya kita bisa terus terbuka pikiran kita dan kita bisa menerima pendapat orang lain. Yang selanjutnya adalah bahwa hati itu sering berbolak-balik, oleh karena itu kita salah satunya untuk supaya istiqomah, kita banyak berdoa. Ya mukalibul qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Kira-kira itu beberapa kesimpulan. Okay. Tentu tidak bisa menyampaikan semuanya. Gimana Mbak Rika selanjutnya? Terima kasih Pak Marjana sudah memberikan kesimpulan. Nah, sebelum kita berdoa, kita mau kasih kuis dulu Pak Marjana. Oh iya. Oke. Buat yang penonton. Sebelum segmen ini berakhir, kita mau kasih kuis nih khusus untuk penonton channel Hasanah Transvision dan juga penonton YouTube Bank Mega Syariah. Dapetin saldo M Syariah dan jangan lupa buka rekening M Syariah. Hadiah untuk para pemenang berupa saldo M Syariah 500.000 untuk 5 orang pemenang yang beruntung. Jadi masing-masing mendapatkan Rp100.000. Jangan lupa jawab kolom komentar YouTube Bank Mega Syariah dengan format nama lengkap _ akun Instagram _ domisili _ jawaban Anda. Saya ulangi lagi sekali lagi. Formatnya nama lengkap _ akun Instagram _ domisili _ jawaban Anda. Oke, Insan BMS simak pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan penyakit hati? A. Menjauhi teman. B. Berpikir positif dan mendekatkan diri kepada Allah. C. Suuzon kepada orang. D. Ngomongin tetangga. Nah, kira-kira tahu nggak nih jawabannya? Semoga salah satunya Andalah yang beruntung. Baik, selanjutnya mungkin bisa diberikan closing Prof dan kemudian ditutup dengan doa. Terima kasih. Jadi forum-forum seperti ini sangat baik sekali karena ini majelis ilmu. Majelis ilmu itu punya nilai yang sangat luar biasa. Baik untuk karir kita sendiri maupun masa depan kita nanti. Itu mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjadikan diri kita pecinta-pecinta ilmu. Dan ilmu itu tidak hanya sebagai ilmu, tapi ilmu yang diamalkan. Sehingga ilmu yang diamalkan itulah nanti akan memberikan kemanfaatan. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau senantiasa menjadikan kami semua ini hamba-hambamu yang rindu akan ilmu yang telah Engkau siapkan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjadikan kita semua orang-orang yang ahli bersyukur. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan Bank Mega Syariah senantiasa bank yang senantiasa memberikan kemanfaatan dan semakin berkah kepada umat manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Insan BMS, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Pustaka Berkah Spesial Ramadan 1445 Hijriah bersama Bank Mega Syariah. Akhir kata saya Rika Indriaswari dan rekan saya Marjana. Juga Ustadz kami, Profesor Muhammad Nuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.